Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Humairatul Zahra dengan NIM 22030174116 yang akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema bab kesejajaran. Nah, teorema yang akan saya buktikan kali ini yaitu ada 7. Yang pertama teorema 8.15, yang kedua teorema 8.16, yang ketiga teorema 8.17, yang keempat teorema 8.19, yang kelima teorema 8.20, yang keenam teorema 8.21, dan yang terakhir teorema 8.26. Yang pertama teorema 8.15 yang berbunyi, jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar ganjang. Untuk pembuktiannya diketahui ABCD segi 4. Ruas AB kongruen dengan ruas DC dan ruas AD kongruen dengan ruas BC. Seperti yang ada pada gambar. Yang akan kita buktikan yaitu ABCD adalah jajar ganjang. Bukti yang pertama, ruas AB kongruen dengan ruas DC diketahui, ruas AD kongruen dengan BC diketahui. Kemudian kita buat ruas BD yang melalui titik B dan D. Kemudian ruas BD kongruen dengan ruas BD karena sifat refleksif. Langkah yang kelima, segitiga BAD kongruen dengan segitiga BCD karena langkah 1, 2, 4 dengan teorema sisi. Langkah yang keenam, sudut ADB kongruen dengan sudut DBC karena sudut dalam berseberangan. Yang ketujuh, ruas AD sejajar dengan ruas BC karena langkah 6. Yang kedelapan, kita buat ruas AC yang melalui titik A dan C. Langkah yang ke-9, ruas AC kongruen dengan ruas AC karena sifat refleksif. Langkah yang ke-10, sudut BAC kongruen dengan sudut ACD karena sudut dalam berseberangan. Langkah yang ke-11, ruas AB sejajar dengan ruas CD karena langkah ke-10. Langkah ke-12, ABCD jajar ganjang karena dua sisi yang berhadapan sejajar. Ruas AD sejajar dengan ruas BC, ruas AB sejajar dengan ruas CD. Jadi terbukti bahwa ABCD adalah jajar ganjang. Selanjutnya teorema 8.16 yang berbunyi, jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar ganjang. Pembuktiannya diketahui EFGH adalah segi 4. Ruas EF kongruen dengan ruas HG dan ruas EF sejajar dengan ruas HG. Diilustrasikan seperti pada gambar. Yang akan kita buktikan adalah EFGH jajar ganjang. Bukti. Langkah yang pertama, ruas EF kongruen dengan ruas HG karena diketahui. Yang kedua, ruas EF sejajar dengan ruas HG diketahui juga. Yang ketiga, kita buat
ruas FH yang melalui titik F dan H. Yang keempat, sudut EHF sama dengan sudut HFG karena sudut dalam berseberangan. Yang kelima, ruas EH sejajar dengan ruas FG karena langkah keempat tadi. Yang keenam, ruas HF kongruen dengan ruas HF karena sifat refleksif. Yang ketujuh, segitiga EFH kongruen dengan segitiga FGH karena langkah 1, 4, 6 dengan postulat sisi sudut sisi. Langkah yang ke-8, ruas EH kongruen dengan ruas FG karena langkah ke-7. Yang ke-9, EFGH jajar genjang karena dua sisi yang berhadapan kongruen dan sejajar. EF kongruen dengan HG, EF sejajar HG. EH kongruen FG dan EH juga sejajar FG. Jadi terbukti bahwa EFGH adalah jajar genjang. Teorema 8.17 yang berbunyi, jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi 2 satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Pembuktiannya, diketahui PQRS adalah segi 4. SQ dan PR diagonalnya. Ruas SO kongruen dengan ruas OQ. Ruas PO kongruen dengan ruas OR. Diilustrasikan seperti pada gambar. Kita akan membuktikan PQRS jajar genjang. Bukti yang pertama, sudut SOP kongruen dengan sudut ROQ karena sudut bertolak belakang. Yang kedua, ruas garis SO kongruen dengan ruas OQ karena diketahui. Yang ketiga, ruas PO kongruen dengan ruas OR diketahui juga. Langkah yang keempat, segitiga POS kongruen dengan segitiga QOR karena langkah 1, 2, 3 dengan postulat sisi sudut sisi. Langkah yang kelima, sudut SRO kongruen dengan sudut OPQ karena sudut dalam berseberangan. Yang keenam, ruas SR sejajar dengan ruas PQ karena akibat dari langkah 5. Langkah ke-7, sudut RQO kongruen dengan sudut OSP karena sudut dalam berseberangan. Langkah yang ke-8, ruas SP sejajar dengan ruas RQ akibat dari langkah ke-7. Yang ke-9, PQRS jajar genjang karena ruas SR sejajar dengan ruas PQ dan ruas SP sejajar dengan RQ. Jadi terbukti bahwa PQRS adalah jajar genjang. Selanjutnya, teorema 8.19 yang berbunyi, jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Pembuktiannya, diketahui EFGH adalah jajar genjang dan sudut H itu siku-siku. Diilustrasikan seperti pada gambar. Kita akan membuktikan bahwa EFGH adalah persegi panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Bukti yang pertama, sudut H siku-siku sudah diketahui.
Langkah yang kedua, ruas EF sama dengan ruas HG, diketahui juga. Ruas EH sama dengan ruas FG, diketahui. Yang keempat, ruas EG sama dengan ruas EG karena sifat refleksif. Yang kelima, segitiga EHG kongruen dengan segitiga EFG karena langkah 2, 3, 4 dengan teorema sisi-sisi-sisi. Langkah yang keenam, sudut H itu sama dengan sudut F, yaitu 90 derajat karena langkah 1 dan 5. Langkah yang ketujuh, sudut EHG ditambah sudut HGF itu 180 derajat karena sudut berpelurus. Langkah yang kedelapan, sudut HGF itu 90 karena sudut EHG itu sama dengan sudut HGF. Jadi 180 dibagi 2, 90 derajat. Langkah yang ke-9, ruas HF sama dengan ruas HF karena sifat refleksif. Yang ke-10, segitiga HGF kongruen dengan segitiga HEF karena langkah 2, 3, 9 dengan teorema sisi-sisi-sisi. Yang ke-11, sudut HGF itu sama dengan sudut HEF, yaitu 90 derajat karena langkah ke-10. Yang langkah ke-12, sudut EHG itu sama dengan sudut HGF, sama dengan sudut GFE, sama dengan sudut FEH, yaitu 90 derajat. Langkah 1, 6, 8, dan 11. EFGH adalah persegi panjang karena sudut keempat karena memiliki 4 sudut siku-siku. Jadi terbukti bahwa EFGH adalah persegi panjang. Selanjutnya teorema 8.20 yang berbunyi diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Pembuktiannya, diketahui PQRS itu belah ketupat. Ruas PQ sama dengan ruas QR sama dengan ruas RS sama dengan ruas SP. Diilustrasikan seperti pada gambar. Kita akan membuktikan bahwa ruas SQ itu tegak lurus dengan ruas PR. Bukti langkah yang pertama, ruas PQ sama dengan PS karena sifat belah ketupat. Yang kedua, ruas AP sama dengan ruas AP karena sifat refleksif. Yang ketiga, ruas AQ sama dengan ruas AS karena diagonal membagi 2 satu sama lain. Langkah yang keempat, segitiga PQA kongruen dengan segitiga PSA karena langkah 1, 2, 3 dengan teorema sisi-sisi-sisi. Langkah yang kelima, sudut PAS sama dengan sudut PAQ akibat dari langkah 4. Langkah ke-6, sudut PAS ditambah sudut PAQ itu 180 karena sudut berpelurus. Yang ke-7, 2 sudut PAQ sama dengan 180 karena sudut PAS itu sama dengan sudut PAQ. Langkah yang ke-8, sudut PAQ sama dengan 90 derajat karena 180 dibagi 2. Langkah yang ke-9, sudut PAQ sama dengan sudut QAR sama dengan sudut RAS sama dengan sudut SAP itu 90 derajat. Jadi terbukti bahwa ruas SQ itu tegak lurus dengan ruas PR. Selanjutnya teorema 8.21 yang berbunyi jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Pembuktiannya,
Diketahui bahwa ABCD itu segi 4. Ruas AC tegak lurus dengan ruas DB. Ruas AT sama dengan ruas TC. Dan ruas DT sama dengan ruas TB. Kita akan membuktikan bahwa ABCD adalah belah ketupat. Langkah yang pertama, ruas AT kongruen dengan ruas TC, ruas DT kongruen dengan ruas TB karena diketahui. Yang kedua, ruas TB kongruen dengan ruas TB karena sifat refleksif. Yang ketiga, sudut CTB sama dengan sudut ATB karena ruas AC itu tegak lurus dengan DB. Langkah yang keempat, segitiga BTC kongruen dengan segitiga BTA karena langkah 1, 2, 3 dengan pesulat sisi sudut sisi. Langkah yang kelima, ruas AB kongruen dengan ruas BC karena langkah keempat tadi. Langkah keenam, ruas AB kongruen dengan ruas BC kongruen dengan ruas CD kongruen dengan ruas AD karena langkah 1 dan teorema sudut siku-siku. Langkah yang ketujuh, ABCD adalah belah ketupat karena keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi terbukti bahwa ABCD adalah belah ketupat. Teorema yang terakhir yaitu 8.26 yang berbunyi setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Pembuktiannya, diketahui sudut dihedral sudut A, B, C, D, P dan Q adalah titik sudut bidang sudut RPS dan sudut TQU di sudut dihedral sudut A, B, C, D. Diilustrasikan seperti pada gambar. Kita akan membuktikan sudut RPS itu kongruen dengan sudut TQU. Bukti yang pertama, sudut dihedral ABCD diketahui. Langkah yang kedua, kita misalkan titik M dan N pada sisi-sisi sudut TQU sehingga QM sama dengan PR dan QN sama dengan PS. Karena teorema penempatan titik. Langkah yang ketiga, karena ruas garis PR dan QM sebidang dan tegak lurus ruas garis BC, maka ruas PR sejajar dengan ruas SM. Sejajar dengan ruas QM. Karena teorema 8.2 yang berbunyi jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Langkah yang keempat, segi 4 PRQM adalah sejajar genjang. Karena teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu jajar genjang. Langkah yang kelima, ruas PQ sejajar dengan ruas RM dan ruas PQ sejajar dengan ruas SN. Karena ruas PQ sama dengan ruas RM dan ruas PQ sama dengan ruas SN. Langkah yang keenam, ruas RM sejajar dengan ruas SN karena sifat transitif. Langkah kelima. Langkah yang ketujuh, RMNS adalah jajar genjang karena teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu jajar genjang. Langkah yang ke-8, segitiga RPS kongruen dengan segitiga MQN. Teorema sisi. Langkah yang ke-9, sudut RPS kongruen dengan sudut MQN.
akibat dari langkah 8. Langkah ke-10, sudut RPS kongruen dengan sudut TQU. Karena sudut RPS itu sama dengan sudut TQU. Jadi terbukti bahwa sudut RPS kongruen dengan sudut TQU. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.